Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat cerita Islami Channel One, dimanapun kalian berada, semoga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikatakan, kecintaan umat Muslim kepada sang panutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan cinta yang sejati. Bagaimana tidak, tanpa pernah bertemu, bertatap muka, kita bisa begitu menyayanginya, mengagumi sosoknya. Hanya melalui kisah-kisah tentangnya lah rasa rindu padanya bisa sedikit terobati. Kisah berikut ini yang akan kita bahas mengisahkan tentang masa-masa yang amat membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu bersedih. Perasaan pilu tersebut melebihi kesedihannya ketika Rasul akan dibunuh pada perang Uhud. Bahkan Nabi mengatakan jika tidak ada yang paling menyedihkan dalam hidupnya selain hari itu. Ternyata kesedihan ini justru menjadi kemarahan malaikat penjaga gunung, sampai-sampai malaikat tersebut ingin mengangkat dua gunung lalu menghimpitkannya ke kota Mekah. Lantas seperti apakah kisahnya? Berikut cuplikannya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari volume 4, hadis nomor 3231. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adakah hari dalam hidupmu yang lebih buruk daripada hari perang Uhud? Yang manakah hari terburuk dalam hidupmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, itu adalah hari Aqabah di Taif." Ketika Rasulullah menyampaikan pesan Islam kepada penduduk Taif, mereka justru menimpukinya dan mereka tidak mendengarkan pesannya dan mereka tidak mematuhi Rasulullah. Dan beberapa riwayat mengatakan mereka menimpukinya dengan batu. Ini adalah hari terburuk dalam hidupnya. Lalu ketika Rasulullah berbaring dengan wajahnya menghadap matahari, dan tiba-tiba dia melihat segumpal awan kelabu meneduhi kepalanya. Dan ketika beliau menengadah, Rasulullah melihat malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Allah telah menyaksikan apa yang mereka lakukan kepadamu dan bagaimana perlakuan mereka kepadamu. Jadi Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk membantumu." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam memanggil malaikat penjaga gunung. Ketika malaikat penjaga gunung datang, ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuhanmu telah mengutusku dan kami telah mendengar dan menyaksikan apa yang dilakukan orang-orang kepadamu. Perintahkanlah apa yang harus kulakukan. Apapun katamu akan kulakukan. Apa kau ingin aku mengangkat dua gunung di kota Mekah sehingga orang-orang itu akan remuk karena terhimpit gunung itu?" Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, aku lebih mengizinkan jika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keturunan dari orang-orang ini. Generasi orang-orang setelah ini adalah generasi yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya." Masya Allah, sahabat cerita Islami Channel One. Bayangkanlah, Nabi bersabda bahwa ini merupakan hari terburuk dalam hidupnya. Bayangkan, jika ini hari terburuk dalam hidup kita dan seseorang ingin menolongmu dan berkata, "Aku dapat menghancurkan mereka." Tapi di sini Rasulullah menjawab, "Jangan hancurkan mereka." Beliau justru menginginkan agar keturunan mereka tidak mengikuti mereka dan beriman kepada Allah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari volume 8, hadis nomor 6397.
bahwa seseorang menghampiri Rasulullah dan berkata, penduduk Daus mereka tidak setuju dengan pesan Islam dan mereka menolak pesannya. Mengapa kau tidak mengutuk penduduk Daus ini? Dan sahabat mengira bahwa sekarang Rasulullah akan mengutuk penduduk Daus tersebut. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tuntunlah penduduk desa Daus sehingga mereka dekat dengan kami. Berilah hidayah, berilah petunjuk." Dan Rasul tidak mengutuk mereka. Begitulah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu sabar dalam segala kondisi. Hal ini tentu akan sangat sulit direalisasikan pada masa kini, di mana sebagian kita lebih memilih marah dan benci. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Demikianlah kisah singkat tentang murkanya malaikat penjaga gunung dan teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi manfaat bagi kita dan juga semakin meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga atas apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat, dan atas segala kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.